Melanjutkan video sebelumnya, Ning Tian yang terjebak di tengah arena pertarungan, beserta tekanan yang menakutkan di area tersebut membuat suasana menjadi tidak kondusif. Luo Wuqing langsung bertindak cepat, hanya dengan sedikit pancaran auranya membuat tekanan negatif menghilang seketika. Suasana pun kembali tenang, aura penindasannya sudah menghilang. Kita sangat beruntung karena permaisuri mengambil tindakan dengan cepat. Permaisuri sangat kuat. Shadow Demon, sekarang kau di sini, kenapa kau bersembunyi seperti tikus? Muncullah seseorang dari balik portal gelap, ia tertawa pelan. Orang tersebut adalah master dari Yin Sanshi. Luo Wuqing, 5 sekte utama kami sudah lama tidak puas terhadap sektemu dan pemimpin sepertimu. Jika kau tahu tentang urusan saat ini, maka kau harus menyerahkan posisimu sebagai pemimpin. Sekte Racun Snake Demon, Sekte Jiwa Soul Destroyer, Sekte Yin Yang Wei Yin Yang, Sekte Scorpio Nona Scorpio dan Sekte Bayangan Shadow Demon. Mereka yang dipanggil semua muncul dari balik portal tersebut. Kedatangan mereka menjadi kegaduhan di arena konferensi Dao. 5 Master Rana Emperor dari Sekte Iblis Utama, semua datang bersama untuk menjatuhkan Sekte Iblis Surgawi. Ning Tian bergumam dalam hatinya. Mereka berlima ingin menjatuhkan Sekte Iblis Surgawi. Bisakah istriku menghentikannya? Di saat terdesak begini panel sistem muncul dan memberitahukan kepada Ning Tian. Tuan rumah tidak perlu khawatir, Anda meremehkan kekuatan istri Anda, sistem ini merekomendasikan tuan rumah untuk menikmati pertunjukan ini. Tidak mungkin, sebagai suaminya mana mungkin aku diam saja melihat istriku direndahkan. Jika keadaan memburuk, aku akan menggunakan kartu yang kudapatkan dari sistem untuk membantunya. Luo Wuqing terlihat marah, dia memancarkan tekanan intimidasi. Kalian ingin menjatuhkanku sebagai pemimpin, apakah kau layak? Mental Luo Wuqing tidak diragukan lagi, meski ia ditekan oleh 5 pemimpin sekte sekaligus. Permaisuri tidak ketakutan sama sekali, apakah kultivasinya sangat tinggi? Yao Qi sedikit berkomentar, sepertinya pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Ning Tian yang melihat keberanian Luo Wuqing sangat bangga. Dia benar-benar istriku, sangat mendominasi. Terlihat Nona Scorpio dan Kakek Destroyer yang sudah menyiapkan tekniknya, mereka siap melancarkan serangan duluan. Luo Wuqing, karena kau sangat sombong, jangan salahkan kami karena menyerangmu. Pak Tua, kenapa kau tidak mengeluarkan harta dari sektemu? Kakek Destroyer langsung mengeluarkan harta sektenya. Soul Destruction Diagram. Terlihat dari harta tersebut bermunculan spiritual tengkorak yang cukup banyak jumlahnya. Ini adalah senjata surga kelas rendah, perlu 9.999 jiwa untuk menyempurnakannya. Jiwa manusia yang terperangkap di dalamnya selamanya tidak dapat bereinkarnasi. Meskipun aku tidak bisa memanggil jiwa banyak untuk saat ini, tapi aku masih bisa memanggil meski hanya 3.000 jiwa. Orang-orang yang berada di sisi lapangan terlihat sangat ketakutan. Senjata tingkat surga sangat menakutkan. Dapat dikatakan bahwa orang yang memiliki senjata itu, dia mampu melintas dunia dan mengalahkan musuh dengan mudah. Benar, bahkan jika itu hanya satu yang muncul, sekte besar bisa dihancurkan dengan satu serangan saja. Dia benar-benar memiliki senjata tingkat surga. Permaisuri dalam bahaya. Ning Tian sedikit khawatir dengan melihat salah satu dari senjata mereka. Diagram ini sangat jahat, membutuhkan banyak jiwa hingga mencapai ribuan. Sistem pun menenangkan Ning Tian. Tuan rumah jangan khawatir, tribulasi guntur Anda dapat menghancurkan jiwa ini. Dan 3.000 jiwa akan menjadi sumber daya yang baik untuk Anda. Masing-masing dapat meningkatkan mutiara jiwa. Ning Tian pun tersenyum tipis. Tidak buruk juga, sistem, aku harus mendapatkan diagram penghancuran jiwa ini. Luo Wuqing tidak gentar meski mereka telah menunjukkan diagram surgawi. Tampaknya kalian sudah mempersiapkannya dengan teliti dalam waktu yang lama. Tentu saja, untuk mengalahkanmu kita masing-masing telah menyiapkan senjata surga tingkat rendah. Mari kita lihat bagaimana kau bisa bertahan. Ning Tian berteriak menyemangati Luo Wuqing. Jangan takut istriku, orang-orang tua ini hanya membual saja. Cara penggunaan senjata tergantung pada penggunanya atau masternya. Dan untuk Pak Tua Jiwa, sebaiknya serahkan saja senjata itu padaku. Dasar bocah, tanpa Luo Wuqing melindungimu, aku bisa memusnahkanmu hanya dengan satu jari. Tiba-tiba langit menjadi merah, berputar dan memancarkan cahaya ke arah Luo Wuqing yang membuatnya terbang ke udara. Terlihat Luo Wuqing sangat menakutkan.
Tubuhnya diselimuti aura merah, ia berjalan di udara. 1 Rana Emperor tingkat 7. 4 Rana Emperor tingkat 3. Aku ingin bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Apa kau pikir aku akan takut pada kalian? Sungguh mengerikan tekanan yang dipancarkan Luo Wuking membuat suasana jadi mencekam. Terlihat raut wajah para pemimpin 5 sekte itu berkeringat dingin. Dia berada di Rana Emperor tingkat puncak. Shadow Demon, kau tidak bilang kalau dia telah mencapai puncak di Rana Emperor. Suasana semakin tegang sesaat, sampai tiba-tiba kakek Destroyer menerjang seorang diri ke arah Luo Wuking. Terus kenapa jika kami kalah level? Jika kita menyerangnya bersama, dia tidak akan bisa menahannya. Shadow Demon berteriak mengingatkan kakek tua itu. Tetua Destroyer, gunakan 3000 jiwamu untuk menghadapi yang lain. Dia pun langsung mengaktifkan diagram jiwanya. 3000 pasukan jiwa bunuh mereka. Setelah senjata surgawi diaktifkan, mereka semua pun ikut menerjang bersama-sama. Benturan energi Luo Wuking dengan energi dari 5 pemimpin pun tidak terhindarkan lagi. Terlihat guncangan dahsyat di atas langit, dari bentrokan kedua belah pihak saling menekan kekuatan. Dan di sisi lain, jiwa-jiwa yang berterbangan siap menyerang ke semua orang yang ada di permukaan. Para tetua sekte iblis surgawi, ikuti aku untuk menghancurkan jiwa-jiwa ini. Ning Tian pun tidak tinggal diam, dia menyiapkan tekniknya juga. 3000 jiwa, kalian sangat beruntung bertemu denganku, karena kalian akan menjadi makananku. Terlihat Ning Tian memancarkan aura guntur berwarna kuning keemasan. Dan murid-murid yang melihat Ning Tian sampai terkejut dan berkeringat dingin. Masing-masing jiwa ini berada di ranah Earth King. Sedangkan Patriark hanya berada di ranah spiritual, namun dia sangat santai menghadapi jiwa-jiwa itu. Keterkejutan semua orang memicu lagi sistem shocking. Selamat tuan rumah mendapatkan hadiah baru. Formasi pengendali guntur. Dengan otomatis pemahaman 10 kali lipat langsung aktif, dan dengan cepat Ning Tian langsung menguasai teknik barunya dengan sempurna. Pemahaman selesai. Ning Tian terlihat menakutkan, dengan tatapan tajam dan tersenyum dingin ia berkata perlahan. Tepat waktu. Formasi pengendalian guntur. Dengan kuat Ning Tian menghentakkan energinya ke lantai arena, tiba-tiba kilatan guntur langsung menyebar luas, dan menyambar semua jiwa-jiwa yang berterbangan dengan akurat. Sambaran guntur dari teknik terbaru Ning Tian tidak bisa diremehkan. Serangan itu bisa langsung menyebar dari satu objek ke objek lainnya merambat dengan cepat. Sampai kakek Destroyer yang paling fatal terkena dampaknya. Ning Tian tersenyum senang, karena mendapatkan sumber daya dari 3000 jiwa. Para jiwa yang malang sekarang kalian sudah bebas. Para murid sangat terkejut melihat aksi Ning Tian. Luar biasa, Patriark menciptakan formasi hanya dalam hitungan detik. Apakah Patriark seorang master formasi? Patriark menjadi lebih keren dan tampan. Ning Tian pun mengambil diagram jiwa milik kakek Destroyer. Akhirnya dapat. Dia pun tertawa sambil memamerkan diagram yang ia dapatkan kepada pemilik sebelumnya. Pak Tua, terima kasih atas 3000 jiwanya. Dan Luo Wuking mengunci pergerakan mereka semua dengan aura yang membentuk barier penghalang. Mereka pun saling menyalahkan masternya Yin Sanshi. Shadow Demon, apakah dia benar-benar sampah? Dia benar-benar bisa mengambil alih diagram jiwaku. Sepertinya dia bukan sampah. Terlihat Shadow Demon sangat kesal. Aku juga tidak tahu, pasti bocah itu menyembunyikan kekuatannya. Luo Wuking pun melanjutkan serangannya. Hei, kita sedang bertarung, tapi kenapa kalian mengalihkan pandanganmu? Kalian berlima musnahlah. Shadow Demon berteriak memperingati yang lainnya. Hati-hati, cepat kalian aktifkan perlindungan spiritual. Karena terfokus kepada formasi Ning Tian, mereka jadi tidak sempat mengaktifkan pelindung spiritual, dan serangan Luo Wuking pun dengan telak menghujam tubuh mereka sekaligus. Dengan teknik Heavenly Demonic Palm, satu serangan dari Luo Wuking, membuat mereka semua terhempas jauh ke udara, sampai masing-masing dari mulutnya memuntahkan cairan merah. Sampai mereka menabrak bukit batu dengan keras, membuat tubuh mereka seperti dibanting dari atas langit. Kita pasti telah jatuh ke dalam perangkap mereka, kita harus bergabung. Terlihat dengan susah payah para pemimpin sekte untuk berdiri. Kita hanya bisa mengorbankan senjata surga kita dan bunuh dia terlebih dahulu. Lalu hadapi sisanya. Iya, jika kita tidak bersatu, ini akan jadi akhir dari perjuangan kita. Ayo kita serang bersama-sama. Meski mereka sudah babak belur, tubuhnya penuh dengan luka.
Gelar pemimpin sekte memang layak baginya, tidak pantang menyerah. Luo Wuqing yang melayang di udara sedikit terkejut, terlihat dari kejauhan ada sesuatu yang melesat ke arahnya. Senjata surgawi para pemimpin sekte dilesatkan secara serempak menuju Luo Wuqing. Tombak iblis, cambuk ular, pedang bayanga, dan racun kalajengking. Lalu Shadow Demon memberi komando dengan teriakan keras. Tetua Destroyer, cepat bertindak. Ternyata target kakek Destroyer adalah Ning Tian. Bocah, beraninya kau mengambil senjata berhargaku. Matilah kau. Ning Tian sedikit terkejut, begitupun Luo Wuqing langsung menoleh dan berteriak ke arah suaminya. Ning Tian. Melihat Ning Tian diserang oleh kakek Destroyer secara diam-diam, amarah Luo Wuqing tidak terbendung lagi, dia meningkatkan lagi auranya dan menatap tajam. Jika kau berani menyakitinya, aku akan menghancurkanmu. Ancaman Luo Wuqing patut diperhitungkan, gelar permaisuri sekte iblis surgawi bukan sekedar isapan jempol semata. Dia langsung menghentakkan energinya dalam satu tarikan nafas, membuat keempat pemimpin sekte terhempas jauh ke udara. Di saat keseimbangan mereka tergoyahkan, Luo Wuqing langsung melesatkan serangan lanjutan. Heavenly Demonic Palm, terlihat telapak tangan raksasa menghujam masing-masing tubuh mereka, hingga semuanya memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Sedangkan si kakek Destroyer sudah semakin mendekati Ning Tian, dia sudah bersiap mendaratkan pukulannya. Luo Wuqing langsung bergegas menghampiri Ning Tian dengan raut wajah yang panik. Para tetua pun mengkhawatirkan situasi Ning Tian. Patriark, ini buruk, Patriark dalam bahaya dan kita tidak sempat membantunya. Ling Hao pun menatap tajam dan sampai berkomentar. Sekte bayangan dan sekte iblis lainnya terlalu berbahaya. Jangan bertindak terlebih dahulu. Ini adalah pertempuran antara Rana Emperor. Ini bukan sesuatu yang bisa kita campuri. Terlihat skill yang dilancarkan oleh kakek Destroyer sangat menakutkan. Aura ungu pekat langsung melesat dari arah atas kepada Ning Tian. Kau bajigur tua. Ning Tian pun tidak tinggal diam, dia menyelimuti tubuhnya dengan aura guntur yang meluap-luap. Ning Tian berkata dalam hatinya, sistem aktifkan kartu Great Emperor Strike. Mengaktifkan Great Emperor Strike dikonfirmasi. Tiba-tiba keluar sosok yang menyerupai Ning Tian yang sangat besar, kemunculannya langsung memusnahkan serangan yang dilancarkan kakek Destroyer. Terlihat si kakek sangat terkejut. Aura Emperor, kau sebenarnya di ranah Emperor. Ning Tian tidak memperdulikan ocehannya, dia langsung balik menyerang. Pak Tua, kaulah yang akan mati hari ini. Terlihat telapak tangan yang sangat besar menekan dari atas, seperti ingin menepuk seekor lalat. Ledakan dari serangan Ning Tian pun terdengar sangat menggelegar, retakan dari lantai arena terdengar dan merambat semakin melebar. Ling Hao yang sangat terkejut pertama berkomentar. Seorang kultivator di ranah Emperor diubah menjadi debu hanya dengan satu serangan. Terlihat Ning Tian langsung terdiam setelah dia melakukan serangan epik. Luo Wuqing pun segera menghampirinya, ia bergumam dalam hatinya. Ning Tian, jelas hanya di ranah spiritual, tapi bagaimana dia bisa melepaskan aura Emperor? Tiba-tiba Ning Tian memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya, karena tubuhnya yang terlalu memaksakan, hal itu menyebabkan efek balik dari serangan yang tidak sesuai dengan ranah kultivasinya. Dia pun terhuyung lemas tidak bertenaga lagi, namun Luo Wuqing sudah berdiri di hadapannya. Ning Tian, apakah kamu terluka? Terlihat Ning Tian terjatuh di bantal gemoy Luo Wuqing. Istriku, ternyata kamu masih peduli kepadaku, dan mengkhawatirkanku. Para tetua pun bergegas menghampiri mereka berdua. Patriark, bagaimana keadaan Patriark? Luo Wuqing mendekap Ning Tian, lalu menyerahkan kepada tetua pertama. Dia baik-baik saja, dia hanya pingsan karena kelelahan. Melihat suaminya hendak dicelakai oleh mereka, membuat amarah Luo Wuqing langsung memuncak. Dengan raut wajah sinis dan tatapan tajam. Selanjutnya, waktunya untuk menyelesaikan masalah kita. Keempat pemimpin sekte telah membuat permaisuri marah besar, mereka langsung berlarian setelah melihat aura Luo Wuqing yang sangat ganas terpancar ke atas langit. Membuat semua pemimpin sekte sampai kabur terbirit-birit ke segala penjuru. Cepat lari berpencar, dan terlihat Luo Wuqing sudah menyiapkan sebuah busur, dengan 4 anak panah yang tercipta dari auranya. Kalian ingin kabur dari tanganku? Apakah kalian berpikir itu mungkin? Luo Wuqing langsung menembakkan anak panahnya ke arah mereka. Terlihat tembakan dari Luo Wuqing melesat dengan cepat.
Dengan akurat anak panahnya menembus masing-masing tubuh para memimpi sekte sampai memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Shadow Demon berjalan terhuyung dengan anak panah masih menancap di dadanya. Luo Wuking, tunggu saja kau. Cairan merah bayangan. Terlihat ada gumpalan cairan merah di tempat setelah Shadow Demon mendarat. Dan dia pun berhasil melarikan diri dengan tekniknya. Sedangkan pemimpin yang lainnya sudah meninggal setelah tertembus oleh anak panah. Luo Wuking pun memanggil penatua pertama. Sekarang Rana Emperor dari Sekte Iblis telah musnah, pergi dan ambil jasad mereka. Pindah ke lain sisi, aliansi ortodoks. Kabar tentang kematian dari keempat pemimpin sekte, dengan cepat langsung menyebar luas bahkan sampai ke aliansi ortodoks. Apa? 4 sekte iblis utama telah dikalahkan. Sekte bayangan yang memimpin 4 Rana Emperor, untuk menjatuhkan sekte iblis surgawi, malah mereka dibersihkan oleh Luo Wuking, dan yang masih hidup hanyalah master sekte bayangan walaupun dia harus terluka parah. Dan untuk suaminya Luo Wuking, dia membunuh Penatua Destroyer yang berada di Rana Emperor hanya dengan 1 serangan. Luo Wuking juga sangat kuat, dia berada di puncak Rana Emperor, siapa yang berani memprovokasinya. Dan sekarang kita telah melihat situasi di Sekte Iblis. Dan saat ini, reputasi Sekte Iblis Surgawi dan suaminya Luo Wuking telah tersebar ke seluruh domain surgawi. Itu bukan masalah. Ketika pemimpin Istana Dewa Surgawi keluar dari pengasingannya, dengan kita yang berada di puncak Rana Emperor, bagaimana Luo Wuking dapat menjadi lawan kita? Katakan pada semua murid yang telah dikirim untuk latihan, jika mereka bertemu dengan murid Sekte Iblis Surgawi, langsung saja bunuh tanpa ampun. Pindah lagi ke lain sisi. Di lokasi kolam kudus, terlihat Ningtian terbaring di tengah-tengah kolam yang beralaskan dari batu. Setelah 3 hari lamanya Ningtian baru tersadar dari pingsannya. Aku masih hidup. Seluruh tubuhku serasa mati rasa, kupikir aku akan mati sebelumnya. Terlihat bentuk kaki yang sangat mulus, tanpa bekas peluru melangkah memasuki kolam tersebut. Ini sudah 3 hari, tapi kamu belum bangun. Ningtian pun melirik ke arah sumber suara tersebut. Istriku. Terlihat wajah Luo Wuking sedikit murung sambil melepaskan pakaiannya satu persatu. Ningtian, tidak masalah berapa lama kamu tidur, aku pasti akan menunggumu. Ningtian tersenyum tipis dan berkata dalam hatinya, istriku sangat kasar dengan kata-kata, tapi sebenarnya berhati lembut, khusus orang yang berhati dingin tapi hangat di dalamnya. Aku belum boleh mengungkapkan diri, tunggu istriku datang lalu akan aku kejutkan dia. Luo Wuking telah melepas seluruh pakaiannya, dan dia pun mulai berjalan ke tengah kolam yang sudah ditunggu oleh Ningtian kehadirannya. Ningtian memperhatikan setiap lekukan tubuh Luo Wuking, yang sudah telanjang bulat membuat wajahnya menjadi merah, bahkan sampai tidak bisa mengedipkan matanya. Ini pertama kalinya aku melihat tubuhnya dengan jelas. Terakhir aku terlalu naif, jadi aku tidak mendapatkan kesan yang jelas terhadapnya. Luo Wuking menghampiri Ningtian, dia mengelus tubuh Ningtian dengan lembut, yang sudah tidak mengenakan pakaian. Auraku yang dapat mengaktifkan aura penyembuhan di dalam kolam kudus, dan mempercepat pemulihannya. Tapi, aura yang diperlukan untuk perawatan ini membuat vitalitasku meningkat, jadi semua pakaian harus dilepas. Untungnya dia masih belum bangun. Aneh, mengapa jantungnya berdetak sangat cepat? Apakah lukanya memburuk lagi? Luo Wuking pun semakin khawatir, dia mendekatkan tubuhnya dan menempelkan tangannya di kepala Ningtian. Terlihat Ningtian tidak bisa menahan dengan situasi seperti ini, cairan merah pun sedikit mengalir dari hidungnya. Luo Wuking memperhatikan dengan seksama. Apakah orang yang tidak sadar bisa mengalami mimisan? Wajah Ningtian mulai berkeringat. Sampai tiba-tiba Luo Wuking sangat terkejut, dia membuka matanya lebar-lebar. Terlihat Ningtian sudah tak kuasa menahannya lagi, sampai mimisnya menyembur sangat banyak, ia pun langsung terbangun. Membuat Luo Wuking langsung menutupi bagian tubuhnya yang sensitif. Kamu sudah bangun. Selamat pagi istriku, bagaimana tidurmu setiap malamnya? Luo Wuking pun menjawab perkataan Ningtian, dengan menurunkan tangannya yang menutupi bagian boba dan apemnya. Aku tidak bisa tidur nyenyak karenamu. Ningtian pun langsung menyemburkan kembali cairan merah dari hidungnya, bahkan lebih banyak dari yang sebelumnya. Istriku, kamu cantik sekali. Luo Wuking menatap tajam dan mengumpat. Dasar mesum, sekarang kamu sudah bangun, cepatlah berpakaian. Luo Wuking pun berjalan meninggalkan kolam kudus dan mengajak Ningtian. Ikuti aku. Apakah dia malu?
Aku tidak menyangka istriku mempunyai sisi yang menarik. Singkat cerita, mereka sudah berpakaian rapi, Ning Tian berjalan mengikuti Luo Wuqing dari belakang. Istriku, kemana kita akan pergi? Tiba-tiba terdengar suara yang keras dan sangat ramai. Kami menyambut patriark, membuat Ning Tian terkejut. Terlihat sudah banyak orang di sana yang sudah menunggu kehadiran Ning Tian. Selamat atas kesembuhan patriark. Patriark meningkatkan kekuatan sekte iblis surgawi lagi. Kehadiran Ning Tian membuat keterkejutan bagi semua murid dan para tetua. Hal itu memicu notif dari sistem. Selamat tuan rumah, tingkat pengembangan aura iman telah ditingkatkan. Energi keyakinan Anda telah mencapai kapasitas penuh. Hebat, tidak hanya mendapatkan aura, tetapi dapat juga menyimpan aura iman dan mengubahnya menjadi serangan. Tetua pertama langsung menghampiri Ning Tian. Patriark, Anda akhirnya bangun, kami semua sangat khawatir terhadap Anda. Ya benar, orang kuat dari Rana Emperor dapat dibunuh oleh Patriark dengan satu kali serangan. Patriark Anda benar-benar luar biasa. Luo Wuqing pun memperlihatkan beberapa senjata untuk Ning Tian. Permaisuri, bukankah ini senjata surga yang diambil dari 4 sekte itu? Tombak naga angin, senjata surga kelas rendah seperti naga dengan kekuatan yang luar biasa. Perisai kura-kura hitam, senjata surga kelas rendah yang tidak dapat dihancurkan. Dan pedang langit merah, senjata surgawi kelas menengah aura api yang membara. Karena Ning Tian berkontribusi sangat besar terhadap pertempuran 5 sekte iblis, jadi Luo Wuqing menawarkan kepadanya untuk memilih salah satu dari pusaka tersebut. Dengan kekuatan Ning Tian saat ini, dia tidak akan mungkin mengendalikan ketiga senjata kelas surgawi sekaligus. Ning Tian memperhatikan pedang langit merah, dia pun menentukan pilihannya. Kalau begitu aku akan memilih pedang langit merah. Terlihat aura pedang yang meluap-luap. Aura yang berlimpah di dalamnya, senjata ini sangat luar biasa. Ning Tian langsung menggores tangannya untuk melakukan kontrak cairan merah dengan pedang langit. Ning Tian berteriak keras mencoba mengendalikan kekuatan senjata tersebut. Pedang langit merah, kenali mastermu. Pedang langit langsung memancarkan auranya yang semakin membara menyingkronkan dengan aura Ning Tian. Dia layak menjadi patriark. Aura apinya semakin membara dengan kuat. Dengan satu tarikan nafas Ning Tian langsung melepaskan energi pedang yang telah menyatu dengannya. Terlihat aura yang melonjak membentuk seekor naga melesat ke udara. Reaksi yang sangat kuat. Siapa sangka bahwa niat pedang patriark sangat luar biasa. Tiba-tiba Ning Tian keheranan, aneh kenapa auranya jadi melemah. Ini menjadi seperti aura senjata spiritual biasa. Luo Wuqing menjelaskan kepada Ning Tian. Pedang langit merah memiliki sifat khusus, tingkatannya akan berubah sesuai dengan kekuatan masternya. Jadi kekuatanku yang menentukan tingkatannya. Tepat sekali, semakin kuat dirimu, maka semakin kuat pula pedangnya. Begitupun sebaliknya, semuanya tergantung pada kekuatanmu. Terima kasih istriku. Jadi selama Ning Tian meningkatkan kekuatannya, tidak ada batasan bagi pedang langit merah akan terus meningkat dan lebih kuat dari senjata surga lainnya. Lalu Luo Wuqing menghampiri Ning Tian. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Hari itu, bagaimana kamu bisa mengalahkan pemimpin destroyer? Tidak mungkin jika kamu hanya mengandalkan fisikmu. Ning Tian berpikir keras untuk membuat alasan yang tepat, karena mana mungkin dia memberitahukan dengan bantuan dari sistem. Setelah memikirkan dengan matang, Ning Tian menghampiri Luo Wuqing. Aku tidak ingin berbohong padamu, tapi untuk sekarang, Ning Tian pun tidak melanjutkan perkataannya. Luo Wuqing pun memahami Ning Tian, ia pun tidak mempermasalahkannya. Lupakan saja, karena kamu tidak ingin mengatakan padaku. Singkatnya, harta yang kamu simpan tidak boleh diungkapkan. Ingat, selalu ada orang yang lebih kuat dan jahat di luar sana. Ning Tian bisa kembali tenang, ia pun tersenyum lebar. Terima kasih istriku, kamu sudah perhatian. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu jika aku memiliki kesempatan di masa depan. Hanya saja aku tidak tahu kapan itu akan terjadi. Di tengah percakapan Ning Tian dan Luo Wuqing, tiba-tiba ada salah satu murid perempuan yang melapor kepada Luo Wuqing. Permaisuri, Sein Yachi ingin bertemu dengan Anda. Tolong minta dia untuk menunggu di aula utama, aku akan segera ke sana. Singkat cerita, Luo Wuqing sudah sampai di aula utama. Terlihat Yachi menghadap padanya dan berkata, Yang mulia permaisuri, atas perintah ratu saya di sini untuk meminjam cermin surgawi dari sekte Anda.
Cermin surgawi adalah harta berharga dari sekte iblis surgawiku, mengapa kamu perlu meminjamnya? Maafkan saya permaisuri, ini melibatkan rahasia tanah suci Yaoci, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Namun, atas perintah Ratu, jika sekte Anda bersedia meminjamkannya kepada kami akan bersedia memberikan eliksir immortal Yaoci. Mendengar tanda terima kasih dari Yaoci adalah eliksir immortal, membuat Luo Wuqing sedikit terkejut. Tak terduga, tanah suci Yaoci bahkan rela mengeluarkan eliksirnya untuk meminjam cermin surgawi. Di tanah suci Yaoci ada lotus dewa immortal yang unik. Perlu 10 tahun untuk terbentuknya bunga yang penuh dengan energi spiritual. Bahkan bisa memudahkan seseorang yang berada di puncak ranah Emperor untuk melangkah ke ranah setengah dewa. Karena itulah disebut eliksir immortal Yaoci. Saya bertanya apakah permaisuri bersedia meminjamkannya. Jika Anda mendapatkan eliksir immortal dan berhasil menerobos, Anda akan memiliki kesempatan lebih baik untuk menang, melawan pengepungan aliansi ortodoks. Baiklah, aku akan meminjamkan cerminnya, tapi kamu harus menyetujui satu syarat. Terlihat Yaoci sangat penasaran dengan syarat yang diminta Luo Wuqing. Syarat apa itu? Tidak diperlihatkan syarat apa yang diinginkan Luo Wuqing. Pindah ke sisi lain, kediaman permaisuri Luo. Tiba-tiba Ningtian terkejut. Apa? Kamu meminjamkan cermin surgawi ke tanah suci Yaoci. Dan eliksir immortal dapat meningkatkan probabilitas terobosanku. Setidaknya itu pertukaran yang setara. Selain itu, aku tahu kamu telah bekerja sangat keras untuk menerobos ranah. Aku tidak akan lewatkan ini untuk membantumu. Ada tempat khusus di tanah suci Yaoci, di mana kamu dapat meningkatkan fisikmu. Ketika kamu membawa cermin surgawi kepada mereka, sebutkan ini kepada master sektenya, dan dia akan menyetujui. Ningtian berpikir sejenak. Benar, jika bukan karena Luo Wuqing, aku mungkin sudah metong di tangan orang lain. Meskipun bukan di tangan leluhur tua itu. Hanya dengan meningkatkan fisikku, aku dapat dengan bebas menggunakan teknik kuat di masa depan tanpa kendala. Ningtian pun berterima kasih kepada Luo Wuqing. By the way istriku, dikatakan bahwa semua murid Yaoci adalah perempuan bukan? Terlihat Luo Wuqing sedikit mengancam. Iya, jika kamu melakukan sesuatu yang buruk, kamu akan membayarnya. Ningtian juga sedikit menggoda Luo Wuqing. Jadi, kamu juga tidak takut menjadi janda? Tentu saja tidak. Luo Wuqing balik bertanya. Sekarang, apakah kamu berencana pergi ke tepi untuk terus berkultivasi, atau tidur denganku? Mendengar pertanyaan seperti itu dari Luo Wuqing, laki-laki mana yang akan menolak? Dengan senang Ningtian langsung menerjang Luo Wuqing. Tentu saja aku akan memilih tidur denganmu. Luo Wuqing sangat terkejut dengan terjangan tiba-tiba dari Ningtian, sampai mereka tergeletak di atas ranjang. Ningtian tidak mau berlama-lama, ia langsung nyosor saja mendekatkan bibirnya ke bibir Luo Wuqing. Kejadian ini, membuat jiwa para pendengar yang jomblo meronta-ronta. Tiba-tiba, Luo Wuqing menahan bibir Ningtian membuatnya sedikit terkejut. Kau tidak diperbolehkan melakukan itu padaku, aku belum siap. Ningtian pun menerima permintaan Luo Wuqing begitu saja. Baiklah. Lanjut Luo Wuqing menyampaikan, tapi kamu bisa tidur dengan memelukku. Ningtian pun melakukan apa yang dikatakan istrinya. Keesokan harinya, terlihat sudah banyak orang yang berkumpul. Patriark tidak pergi ke tebing tadi malam, jadi dia pasti berkultivasi di tempat lain. Patriark yang kerja keras, dia layak menjadi teladan bagi seluruh generasi kita. Ningtian berkata kepada Luo Wuqing. Nah dengarkan, aku selalu bekerja keras. Lalu Luo Wuqing memanggil tetua pertama. Tetua, tolong keluarkan cermin surgawi. Ia pun melakukan apa yang disuruh permaisuri. Dari sebuah kantong penyimpanan, setelah dibuka langsung memancarkan aura kuning keemasan. Ini adalah harta kelas surga cermin surgawi. Tidak ada yang dapat bersembunyi dari cermin ini. Luo Wuqing meminta Ningtian untuk membawa cermin tersebut. Ulurkan tanganmu. Dia pun mengulurkan tangannya kepada Luo Wuqing. Aku akan mengukir formasi pada telapak tanganmu, yang dapat mengontrol cermin surgawi. Cermin ini memiliki kekuatan pertahanan, dan orang lain tidak bisa mengambil cermin ini kecuali dirimu. Baik istriku, aku mengerti. Cermin tersebut pun langsung masuk ke telapak tangan Ningtian. Sekarang kamu pergi ke tanah suci Yaoci bersama Saintes. Saintes Yaoci pun memanggil kendaraannya.
Kuda surgawi. Lalu muncullah kereta kuda bersayap, dan saintes pun mempersilahkan Ning Tian untuk menaikinya. Ning Tian hampir menyentuh Big Melon saintes. Bukankah itu terlalu sempit? Dengan sopan Ning Tian menolak permintaan saintes Yao Qi. Saya berterima kasih atas kebaikannya, tetapi saya tidak bisa masuk bersamamu. Saintes bergumam dalam hatinya, padahal banyak orang yang ingin naik kuda surgawi bersamaku. Tapi dia menolaknya. Lalu Luo Wuqing pun memanggil kendaraan untuk ditunggangi Ning Tian. Bangau surgawi. Ning Tian menatap ke atas terlihat menyilaukan, lalu muncullah bangau raksasa. Ini adalah bangau surgawi, monster level 6, setara dengan kultivator ranah Sky King. Binatang ini yang akan membawamu ke tanah Yao Qi. Ning Tian pun menghampiri bangau tersebut, ia pun mengelus-elus kepalanya. Jadi ini monster level 6, yang setara dengan kultivator ranah Sky King, menarik. Ning Tian pun menaiki bangau surgawinya. Istriku, aku akan kembali sesegera mungkin. Jaga dirimu. Bangau surgawi, ayo kita pergi ke tanah Yao Qi. Bangau itu pun terbang dan diikuti oleh kuda surgawi yang dikendarai saintes. Ini adalah pertama kalinya aku meninggalkan sekte setelah datang ke dunia ini. Aku dengar bahwa ada 3 surga dan 9 alam. Domain surgawi terletak di surga kedua, dan telah dibagi menjadi 2 wilayah, aliansi ortodoks dan sekte iblis. Namun, tanah suci Yao Qi selalu menjaga netralitas, dan kedua sisi tidak pernah mengganggu mereka. Ning Tian berkata dalam hatinya, jika benar-benar ada tempat untuk meningkatkan fisikku, berarti di tanah suci Yao Qi itu pasti luar biasa. Aku bertanya-tanya masalah apa yang akan aku temui saat kita tiba. Saintes Yao Qi berteriak kepada Ning Tian. Patriark Ning Tian, domain surgawi sangat luas, dan tanah suci Yao Qi jauh dari barat, jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 1 hari. Terima kasih sudah memberi tahu saya saintes. Karena masih banyak waktu tersisa, aku tidak bisa bermalas-malasan, aku akan sambil berkultivasi. Saintes sedikit terkejut, ia berkata dalam hatinya, kenapa ada aura berlimpah di ketinggian awan? Setelah ia membuka tirai jendelanya, terlihat Ning Tian yang berkultivasi, membuat saintes berpikiran tentang tahap kultivasinya. Apakah Ning Tian benar-benar hanya berada di ranah spiritual? Bagaimana dia bisa menghasilkan aura yang berlimpah? Keterkejutan dari saintes memicu notif dari sistem. Selamat kepada tuan rumah telah mengejutkan saintes Yao Qi, Anda akan menerima dao kultivasi. Abaikan saja dulu, aku harus fokus berkultivasi. Hari pun menjelang malam, terlihat senja di sore itu, menemani kepergian Ning Tian dan saintes Yao Qi. Singkat cerita malam pun telah tiba. Ning Tian masih melanjutkan kultivasinya di atas punggung bangau terbang. Selama Ning Tian berkultivasi, akhirnya ia dapat menerobos. Sistem memberitahukan, selamat tuan rumah telah menerobos. Sekarang Anda mencapai ranah spiritual bintang 3. Lanjut ia menerobos lagi ke ranah spiritual bintang 4. Meskipun Ning Tian terlihat kelelahan, raut wajahnya sangat bahagia karena dia berhasil menerobos 3 bintang sekaligus. Pindah ke lain sisi, di tanah Yao Qi. Terlihat di sana ada banyak orang yang berkumpul. Atas perintah Ibu Ratu, Yao Ke di sini untuk memimpin tamu ke Immortal Spirit. Terima kasih Nona Yao Ke. Tiba-tiba hembusan angin yang sangat kuat menerpa mereka semua. Hembusan angin apa ini? Mereka terlihat sangat terkejut. Lalu terlihat Ning Tian dan saintes mendarat di sana. Patriark Ning Tian, kita sudah sampai tanah suci Yao Qi. Sangat indah, tidak berlebihan menyebutnya negeri peri. Lalu Yao Ke bertanya kepada saintes tentang siapakah orang yang dibawanya. Saintes pun memperkenalkan Ning Tian kepada mereka semua. Dia adalah patriark dari sekte iblis surgawi, Ning Tian. Terlihat mereka sangat terpesona oleh sosok Ning Tian. Apakah ini patriark legendaris yang terkenal itu? Aku tidak menyangka patriark begitu muda dan tampan. Iya, patriark sangat tampan. Astaga, aku ingin pingsan saja. Saintes menyela perkataan mereka. Aku juga tidak menyangka patriark Ning Tian memiliki pesona seperti ini. Tentu saja, ini pasti karena fisikku. Terlihat ada seseorang yang iri terhadap Ning Tian. Sialan, cara Yao Ke memandangnya sangat berbeda saat memandangku. Dan dia memuji pria ini karena muda dan tampan. Para perempuan di sana pun menggosipkan Ning Tian. Tak terduga, bahwa patriark yang mencuri sorotan di pernikahan permaisuri sebelumnya, sebenarnya hanya berada di ranah spiritual.
Permaisuri pasti kepincut dengan ketampanannya, jadi dia mengirimnya ke sini untuk berendam di Immortal Spirit, untuk meningkatkan kultivasi dan menghindari rasa malu di masa depan. Tiba-tiba orang yang tadi iri kepada Ningtian ikut nimbrung juga. Sangat beruntung bisa bertemu di tanah suci Yaoci ini. Putra suci ini dengan rendah hati menyapa Patriark. Saya adalah putra suci dari tanah suci surgawi. Karena perkataan Patriark sebelumnya, itu membuat kami sadar. Apakah Anda masih mengingat saya? Niatan putra suci ini ingin mempermalukan Ningtian di hadapan semua perempuan di tanah Yaoci. Namun Ningtian menjawab perkataannya, aku tidak ingat karena ada banyak putra suci hari itu. Yang dimaksud hari itu saat konferensi Dao. Perkataan Ningtian membuatnya terkejut. Lanjut putra suci bergumam dalam hatinya. Kau adalah alasan mengapa kami kehilangan semua wajah kami di hari itu, dan kau tidak mengingatnya. Bahkan tidak mengingat tanah suci surgawiku, dia tidak menghormati tanah suciku. Tiba-tiba Saintes mengajak Ningtian. Patriark Ningtian, silahkan ikut saya akan memandu Anda menemui ratu. Terima kasih Saintes. Ningtian bergumam dalam hatinya. Aku bertanya-tanya bagaimana dengan sosok ibu Ratu Yaoci ini. Ningtian dan Saintes pun sudah sampai di dalam aula Yaoci. Tak terduga ada pemandangan seperti ini di dalamnya. Terlihat banyak orang yang sedang bermain musik di dalam aula Yaoci, komplit dengan LC-LC-nya. Tiba-tiba datang seorang perempuan setengah rubah yang berekor putih menghampiri Ningtian. Terlihat sangat seksual, ia menggunakan dalaman berwarna hitam. Kupikir siapa yang memasuki aula Yaoci, ternyata ini adalah Patriark Ningtian yang sangat terkenal. Saintes pun memberi hormat. Salam Master. Terlihat aura ungu menyelimuti permukaan tubuh Ratu Yaoci. Ningtian bergumam dalam hatinya, mampu menerobos kekosongan seperti ini. Dia tampaknya berada di ranah Emperor. Lalu Ningtian memberi hormat kepada sang ratu. Assalamualaikum Master Yaoci. Aku pikir dia itu wanita tua, ternyata dia sangat muda. Master Yaoci pun membuka maskernya, dan terlihat bibir atasnya yang berwarna pink merona. Aku pikir suami Luo Wuking itu sifatnya sama dengannya. Master Yaoci berkata sambil berpose imut mengaktifkan skill pemikatnya. Tapi nyatanya suami Luo Wuking sangat baik dan tampan. Terlihat Ningtian sedikit tergoda dengan apa yang diperlihatkan oleh Master Yaoci. Sial, apa yang terjadi? Kenapa jantungku berdebar kencang? Sistem pun memberitahukan. Tuan rumah, Master Yaoci memiliki fisik rubah yang menjadi musuh alami dari fisik ilahi. Hanya dengan menggunakan fisik ilahi, Anda dapat menolak pemikatnya. Ningtian pun langsung mengaktifkan fisik ilahinya. Membuat aura pemikat Master Yaoci tidak dapat memikatnya. Namun perbedaan ranah kultivasi, membuat Ningtian sedikit berusaha untuk memblok aura dari Master Yaoci. Aku harus tenang. Master Yaoci pun sedikit terkejut, dia bergumam dalam hatinya. Bahkan kultivator ranah celestial tidak mampu menolak kekuatan fisikku. Tapi dia yang berada di ranah spiritual, mampu menolak fisikku. Ningtian sedikit kesal dan berkata kepada Master Yaoci. Apakah begini sikap Master Yaoci? Saya di sini mewakili Sekte Iblis Surgawi. Sambil mengumpat dalam hatinya, aku masih suami Luo Wuking. Aku hanya bercanda Patriark Ningtian, mohon maafkan saya yang sudah keterlaluan. Ayo kembali ke bisnis, saya ingin bertanya, Master Yaoci ingin meminjam cermin surgawi buat apa? Master Yaoci pun mengajak Ningtian. Patriark tolong ikuti saya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di tepi kolam. Terlihat beberapa perempuan yang sedang berdialog. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi, sumber ini mulai susah dikendalikan. Master sudah mengutus seseorang untuk meminjam cermin surgawi, tapi kita tidak tahu kapan akan dibawa kembali. Master Yaoci pun berkata kepada mereka yang di dekat kolam. Semuanya, ini adalah Patriark Ningtian dari Sekte Iblis Surgawi. Dia di sini membawa cermin surgawi. Ningtian bertanya kepada Master Yaoci. Apa yang terjadi? Kenapa sumber air ini sangat hitam dan aneh? Patriark Ningtian tidak perlu khawatir, murid kami tidak sengaja mencemari sumber air saat berkultivasi. Kami tidak bisa mengatasinya sendiri, jadi kami harus meminjam cermin surgawi Anda. Ningtian menjawab perkataannya, bahkan Master Yaoci tidak bisa menghadapinya. Meskipun aku berada di ranah Emperor, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa dalam hal ini. Ningtian bergumam dalam hatinya, sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu dariku.
Apapun itu, ini tidak ada hubungannya denganku, aku hanya perlu menyelesaikan tugas ini, meningkatkan fisikku, dan mendapatkan eliksir immortal. Lalu Ningtian pun mengeluarkan cermin surgawinya di depan kolam yang sudah tercemar. Master Yaoci sedikit meragukan Ningtian. Tapi Patriark, cermin surgawi adalah senjata kelas surga, sedangkan Patriark hanya berada di ranah spiritual, apakah Anda dapat menggunakan kekuatan sepenuhnya? Ningtian langsung melompat ke udara. Kamu meremehkanku dan istriku. Sejak istriku mengukir formasi di tanganku, itu berarti aku dapat menggunakan cermin surgawi sepenuhnya. Ningtian pun langsung mengaktifkan cermin surgawi. Keterkejutan mereka memicu notif sistem. Selamat tuan rumah, Anda mendapatkan hadiah baru. Kartu penguatan fisik. Ningtian terlihat senang mendapatkan hadiah baru. Lanjut Ningtian melesatkan aura dari cermin surgawi ke arah kolam yang tercemar. Ningtian bergumam dalam hatinya, aura hitam yang keluar dari sumber ini pasti disembunyikan oleh Master Yaoci. Apakah aura hitam itu menolakku? Terlihat aura hitam bergejolak, saling menekan dengan aura yang dipancarkan dari cermin surgawi. Ningtian semakin serius, dia menatap tajam. Bersihkan segala hal kotor di tanah suci Yaoci. Ningtian berhasil menyelesaikan tugasnya, dan kolam immortal Yaoci pun menjadi jernih kembali. Ningtian langsung memasukkan kembali cermin surgawi ke dalam formasi di telapak tangannya. Namun tiba-tiba Ningtian menjadi loyo, terlihat dia jadi keriput. Energiku terkuras habis. Saintes pun langsung menghampiri Ningtian dan mendekapnya. Patriark, hati-hati, Master Yaoci berkata kepada muridnya. Yaoci, Patriark pasti kelelahan. Bawa dia istirahat, aku akan mengunjunginya nanti, untuk berterima kasih atas bantuannya. Baik Master, semuanya, sebarkan perintahku. Tidak ada yang diizinkan mendekati kolam immortal spirit tanpa seizinku. Baik Master, mereka pun semuanya terbang meninggalkan kolam tersebut. Terlihat ada lingkaran arai yang beraura gelap di atas kolam. Pindah ke situasi Ningtian yang sedang memulihkan energinya. Pantas saja Luo Wuqing mengatakan, kalau senjata kelas surga itu harus sesuai dengan kekuatan pemiliknya. Hanya dengan mengaktifkan cermin surgawi dengan kekuatan penuh, itu langsung menghabiskan seluruh auraku. Ningtian menghela nafas dalam-dalam. Untungnya, pemulihanku lebih cepat. Terlihat Ningtian sudah segar bugar kembali. Tiba-tiba datang Yaoci menghampiri Ningtian. Patriark, apa Anda sudah bangun? Saya takut Anda kenapa-napa. Ningtian langsung berdiri tegak dan memamerkan kondisinya. Jangan khawatir, aku sudah pulih sepenuhnya. Yaoci sangat terkejut dengan pemulihan Ningtian yang sangat cepat. Ini beneran, lanjut Yaoci bergumam dalam hatinya. Aku dengan jelas melihat bahwa sebelumnya energi Patriark terkuras habis, tapi sekarang dia benar-benar pulih sepenuhnya. Keterkejutan Yaoci memicu lagi sistem. Selamat, tuan rumah telah mengejutkan Saintes. Anda mendapatkan tambahan aura 300. Tidak lama Master Yaoci juga datang menghampiri Ningtian. Yaoci, kamu harus menjaga sikap terhadap tamu. Yaoci pun menoleh ke belakang, lalu ia memberi salam kepada masternya. Tiba-tiba raut wajah Yaoci langsung serius dan menatap tajam. Ternyata, yang sebelumnya mengatakan Yaoci harus menjaga sikap, namun masternya juga main nyosor saja kepada Ningtian. Patriark, fisikmu terlihat luar biasa. Untuk mengungkapkan terima kasih, apa kamu mau tinggal di tanah suci Yaociku selama beberapa hari? Kamu dapat dengan bebas memilih eliksir di tanah suci Yaoci. Bagaimana, apa Anda setuju?